Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Oka Widiantara dari Universitas Muhammadiyah Banten, semester 3. Pada kali ini saya akan membahas aplikasi dari MySQL atau CRUD. Apa itu CRUD? CRUD adalah akronim untuk create, read, update, dan delete. Operasi CRUD adalah manipulasi data dasar untuk database. Pada kali ini saya akan membahas create dan read. Ada pula aplikasi yang harus diinstal terlebih dahulu, yaitu Notepad++ dan SAMPP. Link nanti saya taruh di deskripsi ya. Setelah kalian install SAMPP-nya, kalian buka Notepad terlebih dahulu, lalu SAMPP-nya. SAMPP-nya ini ada banyak nih pilihannya. Salah satunya itu yang di start itu Apache dan MySQL. Ini kita start. Kalau udah di start itu ntar dia hijau nih, tandanya lagi running tuh, status tuh running. Oke, lanjut. Di sini ada 3 PHP atau bahasa ininya indeks, 3 indeks yang bakal kita buat di sini. Tapi terlebih dahulu kita bakal buat database-nya dulu di phpMyAdmin. Kalian buka browsernya, kalian bisa diketik di sini localhost phpMyAdmin. Di sini cara buat database barunya itu kita klik baru, atau kalau di bahasanya di beda bahasa Inggris itu create. Bedanya ini kita klik baru atau create. Nama basis datanya apa nih di sini? Saya bakal namain di sini Stemic. Ininya terserah, karena ini udah default ya. Kita buat. Ini nih, jumlah kolomnya mau berapa? Di sini saya bakal nampilin jumlah kolomnya itu 3. Nomor, nama, sama jenis kelamin. Ini nama tabelnya mahasiswa. Saya kasih nama tabelnya mahasiswa nih, jangan tolong dicatat karena nanti ini berhubungan ke codingan yang di Notepad++ nya. Lalu klik kirim. Ini apa yang diaturnya itu, nama ininya ID mahasiswa, ininya in, penyortiran tidak ada atribut. Ini indeksnya ini pakai primary, si in ini. Dikirim. Terus ke sebelah kanan itu AI nya dicentang. AI itu bergunanya buat kayak misalkan nomor itu, kayak misalkan nomor berurut kayak 1 sampai 10, ntar dia berurut gitu 1, 2, 3. Lalu ini saya tulis nama, jenis kelamin. Di sini kalau mau pakai spasi, di sini nggak bisa ya. Ini harus pakai spasinya itu diganti pakai strip. Jadi kalau mau pakai spasi ID strip mahasiswa, kalau pakai spasi jenis kelamin, jenis strip kelamin gitu ya. Di sini jenis teksnya atau jenis ininya apa, saya di nama itu pakai char. Dan yang ini sama pakai char. Char tuh untuk ini ya, karakter. Lalu panjang nilainya ini saya kosongin, ini nama paling panjang paling 15. Untuk jenis kelamin 10 ini kayak misalkan
katanya, misalkan ada berapa huruf. Nah ini jadi maksimalnya itu namanya ada tidak bisa melebihi dari 15, hanya 15. Dan jenis kelamin kan biasanya pria, wanita itu di bawah 10 paling. Ini udah. Lalu ininya storage engine-nya InnoDB. Penyortiran primary. Nah, kalau sudah nih klik simpan. Nah ini udah terbuat nih, nama ID mahasiswa, nama, jenis kelamin. Oke, nah ini selanjutnya ke Notepad++. Di Notepad++ ini kita buat 3 PHP. Nah sebelumnya kita ke file htdoc dulu. Biasanya defaultnya itu di C, sum, lalu ada di htdoc. Nah ini htdoc. Nah ini perhatiin ini aja nih, si ininya apa posisi file location ya. Lalu di sini saya buat klik create folder, new, terus di sini. Nah ini samain ya sama folder yang tadi kita buat di sini. Tadi apa di sini awalnya nih strukturnya namanya stemic. Nanti kita samain stemic biar nggak ribet dan dia ngelink juga. Nah ini apa aja yang perlu ditambahin. Nah ini kita ke Notepad++, klik berkas, klik baru, klik berkas, klik baru. Nah ini saya bikin 3. Nah ini pertama itu yang saya coding itu, pertama itu di koneksi. Nah ini kita coding ya di koneksinya, PHP server. Atau kalau misalkan kalian ribet, ini di save dulu, PHP ini di save dulu, kita save nya di tadi folder tadi, atau bisa klik folder yang di sini nih yang tadi kita bikin, diklik location filenya, terus kita ke Notepad++, kita klik di location ya yang save as nya, lalu paste. Nah dia bakal otomatis. Nah ini bakal saya namain koneksi.php. Oke. Nah ini yang duanya kita namain, kita tulis dulu PHP terus kita save. Nah ini udah otomatis tuh langsung di folder htdoc stemic. Lalu yang kedua itu input mahasiswa. Ini jadi untuk folder apa ya, perintah inputnya gitu, input underscore mahasiswa, input strip mahasiswa titik php. Lalu yang terakhir itu tampil strip mahasiswa. Tampil mahasiswa ini kita save. Ini tampil strip mahasiswa titik php. Nah ini udah ada 3 folder. Jadi koneksi ini tuh untuk dipakai di dua indeks ini nih, si input mahasiswa sama tampil mahasiswa, kayak untuk menghubungkan koneksinya untuk 2 slide ini nih, atau 2 indeks. Nah lalu dikoneksi. Nah kita coding servernya itu localhost. Jadi ini server di PHP myadmin ya. Ini saya kasih
komentar sini lokal host server, lalu database-nya kita kosongin karena database-nya itu systemic yang tadi nih, yang ada di folder ini. Database-nya systemic, lalu passwordnya kita kosongin aja di sini, lalu usernya itu defaultnya biasanya root, lalu koneksinya MySQLi connect, server user lalu password, lalu database titik koma. Nah ini lalu disimpan di tempat file folder yang tadi tuh, kan udah di save di folder yang sama. Ini 3 file itu harus di save di folder yang sama. Nah ini kita save. Tapi kalau belum di save, kalau Notepad++ tuh biasanya merah di sini nih, di gambar kotak save ini, gambar disket gitu. Nah lalu selanjutnya itu ke codingan input ke codingan si ini ya, tampil mahasiswanya. Nah codingan tampil mahasiswanya itu ini kita lanjut input ini, kita input ke seperti apa ya, untuk menyambungkan lewat si koneksi.php itu ke indeks yang lainnya. PHP ini kita tutup. Ini saya buat headernya, ini list mahasiswa, lalu tabelnya border. Ini saya untuk bikin kolomnya dulu ya, kolomnya untuk ditampilkan nanti. Satu, lalu td nomor, ini bisa di copy di garis sebelah kanan ini, klik Ctrl C biar lebih cepat, lalu Ctrl paste. Ini saya buat 3 kolom, tadi kan kita buat database nya itu 3, lalu ini untuk nama, lalu ini jenis kelamin. Tutup tr-nya, lalu di sini kita buat PHP lagi, PHP
PHP lalu nomornya diawali nomor 1, lalu query SQLi query-nya itu koneksi select kali form mahasiswa. List mahasiswa. Array query tutup kurung di sini buka string. Ini PHP echo nomor ini bakal bertambah dari awal nomor 1 ini dari nomor 1 ini ntar bertambah dia setiap ada data baru dia, jadi tak 1 tambah 1 2 tambah 1 3 seperti itu. Ini kita tutup tabelnya, ini kita copy, ini kita bikin 3, lalu yang ini untuk list mahasiswa. Nama. Nah ini si nama ini harus sama ya sama database yang di sini yang udah kita buat. Salah satu huruf aja, dia nggak bakal munculin si inputannya. Nah, lalu selanjutnya yang bawah ini sama list mahasiswa. Nah ini untuk jenis kelaminnya sama, dia samain sama database yang tadi dibuat. Jenis kelamin ini hapus ini kutub, lalu di tabel akhirnya kita tutup pakai table. Oh ini jangan lupa di sini kita kasih tutup string karena dia gabungnya sampai sini nih, tuh si form nih atau tabel.
Nah, kalau udah kita save. Nah, ini cara lihatnya, kita bisa cek di sini di Google Chrome atau Mozilla. Kita ketikin, kita mau tahu codingannya si input tampil mahasiswa ini bener nggak. Localhost garis miring nama foldernya STEMIC garis miring, atau langsung aja di STEMIC tadi yang muncul. Nah, ini ada 3 nih foldernya. Nah, tadi kan yang baru di input itu kan koneksi. Nah, ini koneksi itu nggak bisa nampilin, dia cuman kayak untuk connection aja untuk antara si input mahasiswa ke tampil mahasiswa ini. Tadi barusan kita tampil mahasiswa. Nah, nih kita nih. Nah, ini yang muncul nih, nomor, nama, jenis kelamin. Nah, di sini kan udah di coding tuh antara list mahasiswa tuh ini ngambil dari nama sama jenis kelamin. Lalu number ini +1 jika ada database yang tambahan database. Nah, lalu selanjutnya itu untuk isi perintah si database ini ntar kita klik tambah. Ini tuh hanya untuk tampilannya aja. Oke, selanjutnya ke input si mahasiswa. Input mahasiswa di sini yang perlu kita buat tabel PHP dulu. Sini kita buat table bordernya 1 tf td nama. Ini kita copy. Ini jenis kelamin. Untuk ini ya inputan formnya, jadi pasti ntar ini sama nih, karena kan di sini kan yang bisa diinput itu hanya ini kan ada 3 nih munculnya, nomor, nama, jenis kelamin si tampilan ini. Nah, nomor ini kan di sini settingannya hanya angka 0 nih, auto, berarti kita nggak usah tampilin lagi di sini. Jadi kita tampilinnya di sini tuh hanya nama sama jenis kelamin, karena yang bakal diinput tuh ini gitu. Lalu ke TD tutup tabelnya. Ini TD input tipe, sini tipenya teks, name, nama, lu tutup TD. Lalu di sini kita copy paste. Nah, ini kan untuk input nih si nama ini name. Nah, ini pasti kan nama ini sama ya sama si database yang di sini. Nah, ini nih nama, ini bisa di copy namanya, paste di sini atau diketik juga bisa. Nah, lalu yang kedua itu si jenis kelamin ini. Jenis kelamin ini kita nggak pakai input nama, tapi kita pilih file, atau kalau di MySQL tuh option atau select. Nah, kita ini select name-nya itu
Nah di sini nih, ambil dari sini jenis kelamin. Paste jenis kelamin. Nah lalu ini optionnya. Optionnya itu value-nya kosong, yang satu ini untuk munculin pilihan kosong. Biasanya kayak gini nih pilihan kosongnya. Kurung, kita copy lagi, saya bikin pilihannya 2. Ini hanya yang kosong yang pilih ini, yang kita ganti yang ini. Kita ganti pria, yang bawah kita ganti wanita. Nah ini value nya jangan lupa nih, pria, wanita. Ini kalau udah selectnya jangan lupa ditutup. Nah jadi kita buka folder, buka select sini harus ada tutup si selectnya. Ini kita masukin perintahnya. Nah tadi kan kita di sini ada ini nih, nomor, nama, jenis kelamin, tapi nggak ada untuk save nya gitu, kayak untuk simpan, submit. Nah ini kita buat dulu, sama put. Nah ini beda tipenya yaitu submit. Name-nya itu save, karena ntar bakal kita panggil di sini save-nya itu. Jadi gunanya save itu untuk apa gitu? Untuk menambahkan. Save. Terus save value-nya. Jadi diisi namanya tuh apa, simpan. Kita tutup. Nah jangan lupa si tabel ini nih kita tutup sini, tabel. Nah ini udah nih. Nah terus ini kan si inputnya kan ada teks, name-nya ini, nama ini kan, tapi kita nggak tahu nih, ini belum dikoneksiin. Nah seperti tabel mahasiswa ini dikoneksiin pakai si koneksi.php ini. Yang kita tambahin di atasnya, kita konekin include koneksi.php. Ini jangan sampai salah nih, koneksi.php. Lalu tutup, titik koma, ini tutup. Nah ini baru kan ya muncul. Nah lalu si tabelnya ini pilihan nah ini karena ini ya, ini kita kasih untuk apa ya, tugas si input mahasiswa ini. Di tugasnya itu untuk menambahkan data ke database. Ini bisa di set kurung buka box. Ini post
nama bukan save di sini ya, karena dia pakai kata save nih. Kita panggil lagi di sini. Jika post, maka dia jika save maka dia ntar akan posting ke tampilan si mahasiswa sini gitu. Kalau udah tutup, lalu kita ke nama post. Itu nama. Nah ini kalau ini nama, kalau yang ini nama ya, nama si database-nya. Kecuali nama, tutup. Ini bisa kita copy nih. Kalau ini kan ada dua tuh, inputnya si nama sama si jenis kelamin. Nah ini kita ganti database-nya jenis kelamin, lalu diposting di jenis kelamin. Lalu query koneksinya itu insert tuh kayak untuk menambahkan, insert ke into mahasiswa, nama, jenis, nama dan jenis kelamin. Lalu ini untuk database-nya yang diambil, nama, lalu si jenis kelaminnya. Nah ini jangan sampai salah ya petiknya nih, misalnya komen tanda petik, tanda petik dan tanda petik 2. Jangan sampai salah. Lalu ini tampilannya ntar nih, yang nampilin si tampilannya itu si isi database nya. Headernya itu ini locationnya, si tampil ini ambilnya dari sini ya, tadi munculnya di sini tampil mahasiswa .php. Nah ini nama file indexnya ya, locationnya, karena ini masih di satu folder jadi nggak perlu di keluar folder dulu, atau keluar folder dia masuk folder lagi, nggak usah, karena dia udah satu folder ini si indeks 3 indeks ini. Di koma kita kasih komen ini yang bakal tampil
di database setelah diisi. Lalu di sini else echo. Jika terjadi error, dia akan kosong. Nah, ini udah selesai. Kita save nih, tanda-tandanya kalau belum di save tuh kayak merah gitu. Kita save dulu. Nah, di sini kita coba nih ya, di local hostnya, buka Google Chrome ya, balik lagi ke Stomach. Nah, tadi kan kita nampilinnya itu kan tampil mahasiswa tuh. Nah, sekarang ke input mahasiswanya nih. Nah, ini ada error nih, tulis syntax error input mahasiswa. Nah, line 3 tuh, kita buka nih input mahasiswa di line 3 ini, iset post. Input mahasiswanya ada yang error. Oh, ini yang dia nggak tahu nih untuk dia postnya itu kemana gitu. Nah, ini berarti ditambahin di tampilan mahasiswanya itu nama 1. Berarti nah di sini nih di atas tabelnya. Jadi itu actionnya apa nih, nampilinnya post atau apa gitu. Untuk nampilinnya itu pakai form. Ini kita bungkus dulu pakai form ya. Method post actionnya nggak ada, ini aja. Terus ditutup di bawah tabelnya itu jadi satu form. Nah, coba kita save, kita coba lagi nih, kita balik lagi ke sini, refresh, klik input mahasiswanya, dia masih error nih. Input mahasiswa.php line 3, dia masih error di line 3 di sini. Line 3 errornya itu, ntar kita cari dulu ya. Ini posting if iset include koneksi.php. Jenis kelamin, posting jenis kelamin, query koneksi, insert ke mahasiswa, nama, jenis kelamin. Nah, ini nih jenis kelamin. Coba save, masih error line 3. Nah, ini setelah saya cari ternyata dia salah di sini nih, if iset postnya. Nah, ini kan ada dua kurungnya, kan ada ini kurung iset pertama kan. Nah, ini ada kurung si post sampai save ini. Nah, ini si kurung awal isetnya ini nggak ada yang nutup nih tuh. Ini harus kita tambahin satu lagi. Coba kita save, coba. Nah, dia ada nih pilihannya, pilih pria. Wah, ini ada yang salah nih. Harusnya di sini di jenis kelamin dia nih. Ini coba kita cari lagi salahnya di mana.
td optionnya itu option value pria option td tabel form. Nah, ini salahnya itu dicari, dia kan di sini kan si pilihannya si optionnya pria wanita sama wanita ini dia ada di luar kurung TD atau tabelnya ini nih, kita cari nih nama. Nah, ini nih, ini nama nih, dia nggak ada kurungnya, tabel kurungnya itu. Coba kita save, kita refresh, dia masih di luar. Nah, kita cari lagi, itu nama jenis kelaminnya pria dan wanita, ini cari dulu, pilih option to select. Nah, ini tadi kan errornya itu jenis kelamin pria dan wanitanya itu dia ke atas, berarti ini ada select name jenis kelamin. Nah, ini nih, si jenis kelamin ini dia malah nutup nih, harusnya jenis kelamin ini nih si select itu ke sini, tapi karena dia ditutup nih, ini ada penutup di sini, jadi dia nggak munculnya ini si pilihan pria wanitanya itu di atas. Kita hapus berarti nih, tutupnya kita hapus, jadi dia munculnya si selectnya ini sampai sini nih tuh. Jadi masuk nih si pria sama wanitanya masuk ke kolom si jenis kelamin ini. Ini kita save, kita coba refresh. Nah, nih bisa nih. Nah, ini kita coba pilih namanya Budi, jenis kelaminnya pria. Kita simpan. Nah, ini udah muncul nih si Budi ini. Nah, ini karena kita cuma bikin create lalu tampil post gitu, dia cuma begini doang. Contohnya kita kasih nama lagi, nih ya, wanita, simpan. Nah, si nomor ini dia yang saya bilang tadi tuh 0, dia bakal terus lanjut 2 tambah 1 3 tambah 1 4 kayak gitu. Tambah lagi Bambang pria, simpan. Nah, ini sudah jadi. Oke, sekian tutorial kali ini untuk membuat create database. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.